jika aku, Tuhan dan gurumu, telah membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bruder, suster, adik-adik semua, baik yang beruntung bisa merayakan bersama di sini maupun yang mengikuti secara streaming. Meskipun pada hari ini keterbatasan kita membuat tidak diadakan pembasuhan kaki di dalam ekaristi kita, tetapi ini berkah yang luar biasa. Ada pembasuhan kaki dalam bentuk-bentuk lain yang juga sangat nyata. Ketika Bapak Ibu masuk di gereja ini, mungkin belum melihatnya, mungkin belum merasakannya. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa pembasuhan kaki ini telah terjadi. Pembasuhan kaki adalah sebuah tindakan keberanian seseorang untuk merendahkan diri, memberikan pelayanan dengan setulus hati, melakukan penerimaan dan penghargaan kepada orang yang dibasuh kakinya. Apakah dalam ekaristi ini terjadi? Iya. Dari awal Bapak Ibu mulai dengan screen barcode, perjalanan dari cek suhu sampai dengan akhirnya masuk di dalam gereja yang terbatas ini. Berapa orang dalam berbagai macam bentuk telah memberikan penerimaan, telah memberikan pelayanan, telah membawa Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk bisa hadir di sini dan merayakan ekaristi bersama. Ada bentuk-bentuk yang lain yang telah mewujudkan pelayanan pembasuhan itu. Dan itu mengental dalam pemahaman baru yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah pengampunan. Maka dalam setiap awal ekaristi kita selalu menyatakan tobat kita. Itu sudah kita lakukan juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya ingin memang untuk menyampaikan dua dimensi atau dua titik refleksi penting dalam ekaristi secara khusus pada hari Kamis Putih ini. Yang pertama adalah pembasuhan kaki itu sendiri sebagai wujud penerimaan, pembersihan
pengampunan. Tidak ada ekaristi tanpa pengampunan. Maka Bapak Ibu masuk di sini, buatlah juga sejak awal Bapak Ibu memutuskan untuk saling mengampuni. Setidak-tidaknya kalau ada perasaan sulit mengampuni orang-orang tertentu, setidak-tidaknya, sekali lagi, setidak-tidaknya Bapak Ibu berusaha untuk mengampuni orang itu. Belum tentu berhasil, tidak apa-apa. Bawalah orang itu dalam pengampunan oleh Tuhan. Sebelum masuk kepada sisi yang lain dalam ekaristi adalah pemberian diri Tuhan. Saya ingin membagikan satu cerita kecil ini. Cerita ini berkisar sudah lama sekali dalam abad-abad pertama dalam gereja di antara para pertapa padang gurun. Pada suatu hari ada dua orang bersahabat yang menjalani laku rohani di padang gurun. Dan juga setelah selesai berhari-hari di situ mereka ingin pulang. Dalam keadaan letih, lapar, haus. Dan mereka mencari air di yang biasanya ada di oase. Tempat ada air, ada tanaman, ada kesuburan di tengah-tengah padang pasir. Dan mereka sampai ke sana. Tetapi untuk masuk di oase itu ternyata ada tembok yang begitu tinggi dan begitu besar. Yang membutuhkan usaha lebih keras lagi untuk memanjat tembok ini. Dan akhirnya turun lagi supaya bisa mendapatkan air, supaya bisa istirahat, supaya bisa minum, dan bisa mendapatkan makanan buah-buahan yang ada di oase tersebut. Salah seorang berusaha untuk memanjat tembok itu dan berhasil. Dia turun dan dia menikmati di sana. Tetapi satu lagi ternyata tidak memanjat. Tetapi ia tetap berada di sekitar oasis itu. Dan yang ia buat adalah dia tetap mencari orang-orang dalam perjalanan agar bisa sampai ke oasis tadi dan dibantu untuk naik memanjat tembok itu dan bisa turun. Dan itu dia kerjakan terus tanpa dirinya sendiri masuk di dalam oasis itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang akan kita katakan pada dua orang itu? Yang satu sudah turun sampai di oasis dan tidak ada beritanya. Yang satu kemana-mana mencari orang dan membantu orang, tetapi dia sendiri tidak masuk di oasis itu. Kurang lebih itulah yang dibuat oleh Tuhan kita, Yesus. Ia yang adalah Allah tidak mempertahankan kealahannya untuk menikmati oasis kehidupan rohani kekal abadi. Tetapi justru memakai waktunya, tenaganya, kekuatan-kekuatannya untuk mencari orang-orang yang dalam perziarahan, dan perjalanan-perjalanan lain agar menemukan oasis itu dan bisa sampai ke sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian,
pada hari Kamis putih yang luar biasa ini. Apa artinya Ekaristi bagi kita? Dimensi kedua atau sisi kedua yang ingin saya haturkan kepada Bapak Ibu adalah, selain bahwa Ekaristi adalah sebuah laku pengampunan, pembersihan, tetapi Ekaristi juga adalah pemberian hidup, sharing kehidupan kepada orang lain. Dan itulah yang dibuat oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu masih ingat apa yang terjadi dengan pembaptisan, apa yang terjadi dengan komuni, dan apa yang terjadi dengan kematian. Belum mengalami kematian, tapi nanti, tidak usah tergesa-gesa. Apa yang terjadi dengan pembaptisan adalah pembersihan, penerimaan dalam gereja, pengampunan dosa. Dan itu dibuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan memasukkan kita masing-masing ke dalam jantungnya yang lukanya yang terbuka. Bapak Ibu dibersihkan dengan darah dan air yang keluar dari lambungnya. Dan dari situ Bapak Ibu diantar kepada kealahan bersama Bapa dan Roh Kudus. Inilah Ekaristi yang menyelamatkan, Ekaristi yang membersihkan kita. Tetapi satu sisi lain adalah dengan itu Tuhan juga memberikan tubuh dan darahnya. Sharing kehidupan. Bapak Ibu ingat kalau di rumah, pandanglah entah di meja makan atau di piring Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Apa yang kita makan, tidak usah dihitung berapa butir nasi yang kita makan, gitu. Sulit menghitungnya. Oke. Tetapi yang kita makan adalah kehidupan pemberian Allah. Entah lewat ayam, entah lewat ikan, entah lewat sayur berbagai macam bentuk kehidupan yang akhirnya menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan Tuhan kita Yesus telah memberikan tubuhnya, darahnya. Inilah tubuhku, makanlah, terimalah. Dan mengambil darahnya, inilah darahku. Darah perjanjian baru dan kekal. Dan yang paling tidak boleh Bapak Ibu lupakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Sebagai kenangan akan Tuhan. Maka tidak ada Ekaristi yang betul masuk dalam jiwa kita dan membantu kita masuk dalam hidup Tuhan kalau tidak ada keberanian untuk memberikan diri kita menjadi makanan, menjadi minuman bagi saudara-saudari kita, memberikan sharing kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah Ekaristi. Maka marilah kita syukuri rahmat besar hari ini. Setidaknya 2 misteri ini dahulu. Bahwa mari kita saling mengampuni. Mari kita saling membantu agar saudara-saudari kita bersih. Mari kita saling menerima saudara-saudari kita. Dan mari kita melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan dengan berbagi kehidupan, dengan menolong orang lain. Rezeki Bapak Ibu jangan dipek sendiri, dipek dewi. Buatlah keputusan untuk membagikan berkat-berkat yang Bapak Ibu terima agar orang lain juga menerima berkat-berkat itu.
Itulah Ekaristi. Mari kita masuk di dalam jantung Tuhan, agar kita juga dibawa oleh Tuhan. Biarlah Tuhan masuk di dalam hidup kita, dan kita dimasukkan di dalam hidup Tuhan. Amin.